Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mugi Parsetiawan selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya hormati kakak-kakak asprak sekalian. Oke, perkenalan Kak, saya Dias Erpangga Yoga. Saya memiliki penelitian metodologi penelitian yang berjudul Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan melalui sistem informasi berbasis website menggunakan metode waterfall dengan studi kasus di Perpustakaan Desa Sababalau. Nah, penelitian ini sendiri disusun oleh saya sendiri yaitu Dias Erpangga Yoga. Nah, kita ke latar belakang penelitian. Nah, perpustakaan adalah tempat yang digunakan untuk membaca dan mencari ilmu. Nah, di dalam perpustakaan sendiri terdapat buku-buku yang sangat beragam, bahkan ada beberapa buku yang dijual dan dipinjamkan kepada konsumen yang ingin meminjam. Nah, di dalam perpustakaan tersebut terdapat berbagai macam-macam buku. Salah satunya adalah buku pendidikan, buku tentang dongeng, dan lain-lain yang mengasah pikiran dan mengasah kita untuk pengetahuan yang lebih baik lagi. Oke, jadi kita langsung ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini adalah apa saja kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh sistem informasi berbasis website ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Yang kedua adalah ada apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi berbasis website di perpustakaan. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi berbasis website terhadap kepuasan pengguna dalam layanan informasi perpustakaan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah memudahkan pustakawan untuk mengetahui buku apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Jadi sistem informasi ini itu tuh memudahkan kita untuk mengetahui buku apa saja yang ada di perpustakaan Sababalau. Lalu menerapkan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan secara sistematis dan terstruktur. Jadi saya akan mengenalkan sistem metode waterfall ini sebagai metode yang mudah dipahami dan terstruktur. Lalu ada yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh sistem informasi berbasis website untuk meningkatkan pelayanan. Nah, metode yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Kenapa sih metode waterfall? Karena metode waterfall merupakan metode alias pengembangan perangkat lunak yang mengikuti proses bertahap nih, mirip dengan aliran air dan dalam satu tahapan ke tahapan berikutnya secara linear. Jadi metode waterfall ini merupakan metode yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dikembangkan. Jadi makanya saya memilih metode waterfall. Lalu ada identifikasi masalah. Nih, perpustakaan Desa Sababalau ini merupakan perpustakaan yang cukup besar, teman-teman. Di mana perpustakaan ini memiliki banyak rak buku dan memiliki banyak buku di dalamnya. Tetapi ada satu masalah nih, di mana perpustakaan Desa Sababalau ini masih menggunakan metode yang sangat manual, sehingga pustakawan ini harus berulang-ulang kali nih dalam menyampaikan informasi yang berada di perpustakaan, kayak misalnya informasi tentang buku, informasi tentang rak buku dan lain-lain, sehingga menyulitkan para pustakawan. Sehingga pustakawan ini sempat capek juga, teman-teman, dikarenakan terus memberitahu kepada pengunjung tentang perpustakaan dan terus memberitahu tentang informasi buku yang ada di perpustakaan. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk permasalahan di atas adalah berdasarkan pemaparan masalah di atas. Jadi solusi yang aku tawarkan itu adalah sebuah pengembangan website yang berisi sistem informasi yang ada di dalam perpustakaan. Jadi pengguna itu tuh alias misalnya pengunjung itu tuh hanya bermodalkan HP saja dan membuka website itu. Di situ semuanya ada nih, informasi tentang buku, informasi tentang rak buku, denah dari perpustakaan, sehingga pustakawan ini tidak capek lagi untuk memberitahu. Nah, di dalam sistem informasi ini harapannya ada sistem pinjam meminjam juga, di mana pinjam meminjam itu digunakan untuk memudahkan untuk proses meminjam buku, dikarenakan memang salah satu masalahnya ini saya sudah lupa sebutkan tadi ya, di mana masalahnya itu tuh saat meminjam buku itu kadang-kadang bukunya itu tidak dipulangkan, teman-teman, sehingga membuat perpustakaan ini menjadi rugi begitu. Jadi saya membuat sistem informasi ini juga untuk sistem peminjaman buku secara otomatis, sehingga memperkecil untuk pengembalian buku, sehingga buku itu tidak hilang dan perpustakaan tidak mengalami kerugian. Nah, ini merupakan ada desain website yang saya kembangkan. Ini baru desain aja ya, Kak.
dan Pak, ini belum saya kembangkan lagi, jadi ini merupakan gambaran saya aja. Mungkin kedepannya akan lebih saya kembangkan dan saya lebih menarik lagi. Ini merupakan gambaran sederhana saja. Di desain tersebut yang pertama itu ada beranda, yang kedua di menu beranda itu ada jenis-jenis buku, ada sejarah perpustakaan, ada dana perpustakaan dan informasi mengenai buku, lalu ada menu keluar. Tapi bisa dikembangkan lagi lah, mungkin ada beberapa fitur yang saya kembangkan lagi ke depannya begitu. Nah, lalu ada cara pengumpulan data yang saya lakukan itu, yang pertama ada studi literatur, lalu ada wawancara, ada observasi, ada analisis data, ada dokumentasi, dan ada pengujian dan evaluasi. Nah, lalu ada rancangan pengujian. Nah, rancangan pengujian itu saya lakukan dengan cara melakukan black box testing, white box testing, UAT, dan security testing. Oke, langsung kita ke part yang paling akhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan Desa Sababala melalui pengembangan sistem informasi berbasis website dengan metode waterfall. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh perpustakaan, seperti pencatatan manual yang kurang efisien. Dengan menggunakan metode waterfall, pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur melalui tahap analisis kebutuhan. Nah, desain dikumpulkan melalui wawancara, observasi, survei, dan studi literatur. Oke, nah pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pengguna. Jadi harapannya semoga penelitian ini bisa membuat perpustakaan Desa Sababala itu menjadi perpustakaan yang maju dan kekinian serta banyak wisatawan, karena sistem informasi ini sudah sangat modern. Begitu harapan saya. Oke, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mohon ampun. Kepada Pak Mugi dan kepada Asprak, saya banyak-banyak terima kasih sudah mengajar satu semester ini. Semoga apapun yang Bapak dan Kakak kerjakan itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya Desa Erpanggayuga pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.